Di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan, ingin jumpa denganku, mau mencuri waktu, berdusta. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Mana kabar kalian? Sebelum dimulai, Ibu mau absen dulu ya? Mantap, tugas ya. Afika Felianta Natasha Haji Rizky Al-Hafid Alif Kafi Alika Salsabila Balkis Kamila Rahma Cahya Kirana Agustina Khaira Kalvira Khairi Syabil Kamil Putri Dirga Difari Ramadan Zaki Aditya Pratama Fadian Nadim Aditya Fadila Ramadhani Fakira Syakila Fatan Arifan Syah Ikwi Matul Hasna Kanaya Oktaviani Al-Bahri Muhammad Abdul Aziz Saputra Muhammad Gifari Arya Ginanjar Muhammad Lutfi Akim ajaib. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku pulang, Bu. Aku bingung dengan diriku. Ikuti petualanganku dengan cermin ajaib. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku pulang, Bu. Aku bingung dengan diriku sendiri. Karena lelah memikirkan itu semua, perlahan rasa kantuk mulai datang. Dan Mika tertidur di atas meja belajarnya. Hari pun berganti. Malam berubah menjadi pagi dengan cuaca cerah dan burung berkicauan. Ketika sedang berjalan di depan halaman rumahnya, Mika melihat ada cermin yang berkilauan. Saat mendekat, Mika melihat pantulan cermin itu menunjukkan dirinya dengan kondisi yang berbeda-beda. Setelah itu, ketiga bayangan Mika tadi saling bertumpang tindih menjadi satu bayangan, dan Mika berkata, "Apa ini? Apa yang terjadi sebenarnya?" Kamu punya potensi, Mika. Percaya dirilah.
Mika memastikan lagi bayangan tadi sambil mengetuk cermin itu. Lalu Mika pun tersadar bahwa yang dia butuhkan hanyalah percaya dan yakin atas potensi yang ia miliki. Mulai sekarang, aku harus percaya pada diriku sendiri. Ibu, aku pulang. Pernah nggak sih dari kita merasa capek yang tak kunjung usai? Padahal ada tugas yang menumpuk menunggu untuk dikerjakan. Tapi kita merasa sudah tidak bertenaga. Padahal kita belum ngapa-ngapain, bahkan melakukan hal yang menyenangkan bagi kita. Sekarang terasa hambar dan tidak lagi menyenangkan. Tidak seperti kita yang kita kenali. Akhirnya kita pun merasa asing dengan diri kita sendiri. Kita merasa gak mengenali kita sendiri. Jadi, apa yang harus dilakukan? Kenali diri kita lebih dalam. Gimana caranya? Kata kuncinya ada di jujur dan menerima diri sendiri. Yang pertama, kepribadian. Jujur dan terima kepribadianmu. Kamu pribadi yang seperti apa saat kamu sendirian, saat kamu bersama keluarga, bersama teman, bersama orang asing. Dengan mengenali kepribadianmu, kamu jadi tahu apa yang baik dan buruk bagi kamu. Yang kedua, jujur dan terima kelebihan dan kekuranganmu. Mungkin kamu sering dipuji, namun kamu sanggah. Tapi dalam proses ini, kamu harus terima dan jujur akan pujian orang lain, maupun kritikan, dan juga terima kekurangan. Dengan begitu, kamu tahu apa yang harus kamu asah dan kamu benahi. Yang ketiga, kenali prinsip dan nilai yang kamu anut. Dengan mengenali nilai dan juga prinsip yang kamu anut, ini sangat berdampak dengan kamu saat mengambil keputusan atas pilihan-pilihan hidupmu, memberikan batasan-batasan pada diri sendiri, dan lain sebagainya. Dengan memiliki prinsip hidup, membuat hidup kamu lebih berkembang dan konsisten setiap harinya. Dan juga bisa membentuk karaktermu jadi lebih baik. Yang terakhir, kenali tujuan hidup dan skala prioritasmu. Dengan mengenali tujuan hidup, hidupmu akan merasa lebih bermakna dan kamu akan tahu apa saja yang terpenting dalam hidupmu. Kamu jadi tahu juga mana yang diprioritaskan. Seperti tujuan hidupmu adalah ingin hidup dengan damai dan tanpa penyesalan. Jadi, lakukan hal-hal yang tujuannya membuat kamu damai dan hindari kegiatan yang membuat kamu menyesal di akhirnya. Mengenali diri sendiri adalah proses panjang berkelanjutan. Seperti kata orang-orang, pernikahan adalah mengenali pasangan seumur hidup, begitu pula dengan mengenali diri sendiri. Jadi, proses mengenali diri sendiri harus dilakukan secara terus-menerus, setidaknya menyisihkan waktu untuk diri sendiri. Kita sering melihat keluar, tetapi lupa akan melihat diri kita sendiri. Padahal, diri kita juga perlu dilihat dan ditanyakan kabarnya setiap harinya. Masih banyak cara kok untuk mengenali diri sendiri, seperti pergi ke tempat-tempat sendirian, berdialog dengan diri sendiri, dan banyak lagi. Tetapi, kamu juga bisa kok
mengenali diri sendiri lewat tenaga ahli, seperti psikolog dan psikiater. Ayub lebih mengenali, mencintai, dan berdamai dengan diri sendiri. Padahal ada tugas yang menunggu untuk dikerjakan. Tapi kita merasa sudah tidak bertenaga. Padahal kita belum ngapa-ngapain, bahkan melakukan hal yang menyenangkan bagi kita. Sekarang terasa hampa dan tidak lagi menyenangkan. Tidak seperti kita yang kita kenali. Akhirnya kita pun merasa asing dengan diri kita sendiri. Kita merasa gak mengenali kita sendiri. Jadi, apa yang harus dilakukan? Kenali diri kita lebih dalam. Gimana? Oke, materi hari ini adalah mengenali potensi diri untuk masa depan. Potensi diri itu sebenarnya hal yang paling sangat dekat dengan kita, tapi sering tidak kita sadari. Bayangin kalau misalkan setiap orang itu lahir dengan bakat masing-masing. Ada yang cepat paham belajar, ada yang jago ngobrol, ada yang kreatif, dan ada juga yang sabar banget menghadapi orang lain. Itu semua adalah potensi diri. Jadi sederhananya, potensi diri adalah kemampuan atau kelebihan yang ada dalam diri kita yang bisa dikembangkan supaya kita menjadi versi yang terbaik dari diri sendiri. Kadang potensi itu juga terlihat sejak awal. Misal kamu dari dulu suka menggambar atau suka membantu teman curhat. Tapi terkadang juga potensi itu tersembunyi. Baru ketahuan setelah kita mencoba hal baru atau gagal, belajar lagi dan akhirnya sadar, oh ternyata aku bisa. Di sini teman-teman atau kalian ada yang suka menggambar atau suka mendengarkan teman curhat, atau tiba-tiba suka cerita sama temennya. Ya dua-duanya. Seberapa penting sih mengenali potensi diri? Itu sangat penting. Itu ibarat sebagai kompas. Ketika kalian nggak tahu jalan, itu kalian bisa bergerak, tapi kemungkinan sering bingung atau ragu ikut-ikutan orang. Nah, dengan mengenali potensi diri, kamu jauh lebih tahu kemana arah harus melangkah. Yang pertama ada potensi intelektual atau kemampuan berpikir. Ini berkaitan dengan cara kamu memahami sesuatu, contohnya seperti cepat menangkap pembelajaran, suka menganalisis, bisa memecahkan masalah. Selanjutnya ada potensi emosional, yaitu tentang bagaimana kamu mengelola perasaan. Contoh, bisa mengontrol emosi, saat marah, peka terhadap perasaan orang lain. Kemampuan berpikir ini berkaitan dengan cara kamu memahami sesuatu, cepat menanggapi pelajaran, suka menganalisis, bisa memecahkan masalah. Selanjutnya ada potensi emosional. Ini tentang bagaimana kamu mengelola perasaan, bisa mengontrol emosi saat marah, peka terhadap perasaan orang lain, dan tidak mudah panik. Di antara dua jenis ini, kira-kira ada nggak di antara kalian yang pernah merasakan bisa mengontrol emosi sendiri? Ada yang bisa nggak? Aku nih marah nih sama ibu, tapi aku tuh harus menghormati ibu karena dia orang tua aku. Dia merasa nggak? Satu. Terus ada lagi? Oh marah. Kenapa tuh? Kenapa? Alasannya apa? Kamu lagi merasakan apa? Dia orang tua kamu. Kenapa? Terus kalau yang potensi intelektual, siapa yang di sini gampang banget belajar atau suka belajar? Kok gitu? Yang suka belajar nggak? Kamu berinteraksi dengan orang lain, contoh seperti mudah bergaul, suka bekerja sama dalam tim, bisa menjadi penengah pada saat konflik. Selanjutnya ada potensi bakat dan minat. Ini yang paling sering kita sadari karena
karena kelihatan jelas contoh gambar, musik, menari, olahraga, menulis dan lain sebagainya. Siapa di sini yang cita-cita untuk bisa ngomong di depan umum? Satu. Sekali lagi, atlet. Dua. Tiga. Empat. Wes. Yang nyanyi deh, yang nyanyi. Ayo, sekali lagi. Dua. Wes. Terus yang suka banget berinteraksi sama temen. Wes. Terus yang suka jadi penengah. Selanjutnya ada potensi spiritual. Ini berkaitan dengan nilai hidup, makna dan berprinsip. Contoh, mudah bergaul, suka mengatur kerjasama dalam tim, bisa menjadi penengah pada saat konflik. Potensi fisik berhubungan dengan kemampuan tubuh seperti kuat, cepat, lincah, aktivitas fisik. Oke, ini mungkin lebih arah ke atletik ya. Olahraga kayak futsal, siapa yang suka futsal? Renang. Pohon kayaknya semua nih. Di bawah. Basket. Terus, ini kalau yang perempuan apa nih biasanya? Masak. Voli atau voli? Ini perempuannya nggak suka pada lari. Apa namanya, skipping? Bisa nggak skipping? Oke, selanjutnya ada cara mengenali potensi diri. Kita ada 5. Yang pertama itu berlatih secara konsisten, mengikuti pelatihan khusus, menetap tujuan yang jelas, mengelola waktu dengan baik dan tidak takut gagal, dan terus belajar. Mengikuti pelatihan khusus, menetapkan tujuan yang jelas, mengelola waktu dengan baik, tidak takut gagal, dan terus belajar. Nah, di sini kan ada yang basket ya. Gimana nih? Kalian punya tujuan apa untuk mengikuti basket? Silakan. Gak usah takut, gak apa-apa. Mendapatkan sertifikat, buat apa? Buat kuliah atau SMA? Kenapa? Karena sama bagus. Oke, yang futsal. Buat mendapatkan apa nih? Buat apa namanya? Apa yang memacu kamu buat masuk ke apa tadi? Mendapatkan apa nih buat masuk ke sekolah unggul atau apa, atau mau mengikuti timnas? Timnas tuh bagus kan? Timnas. Di sini ada yang ikut les nggak? Les matematika, les bahasa Inggris, atau les apa namanya, IPA. Ada nggak nih yang perempuan nih? Les belajar nggak ada kalian? Ada nggak? Iya, sekarang yang perempuan deh. Pernah nggak kalian merasa gagal dalam belajar? Apa aja sih kendalanya tuh, apa aja? Malas. Terus apa lagi? Malas doang? Apa nggak bisa mengatur waktu? Ya itu juga. Terus apa lagi? Baik, ya. Selanjutnya ada hubungan potensi diri untuk masa depan. Yang pertama itu ada menjadi dasar pemilihan pendidikan dan karir, membantu mencapai kesuksesan di masa hidup. Dan yang terakhir membentuk kalian SMP lulus, SMA kalian lanjut, terus kan pasti ada pencapaian kesuksesan. Itu selama kalian berpendidikan 12 tahun,
itu akan membantu kalian untuk menjadi orang yang lebih berguna. Contoh menjadi cita-cita, terus juga bisa membanggakan orang tua, bisa membawa orang tua ke umrah. Ada yang mau umrah nggak? Nah, makanya jadi orang yang sukses. Kakak minta satu orang untuk maju ngambil soalnya. Widih, Mas ada 2 kolom. Di sini minat dan bakat dari setiap kelompok. Minat bakat kalian itu seperti apa? Ditulis itu 10. Sesuai sama jumlah kalian. Berarti ada 9. Satu orang satu. Oke? Satu orang satu. Selanjutnya, di sini disusun dengan mengacu pada skala prioritas. Kalau prioritas itu contoh, kalian mau jadi guru, berarti aku harus belajar menempuh pendidikan sampai 12 tahun. Betul? Itu contoh. Terus, yang ketiga, cara kemungkinan Anda dapat melakukan untuk memenuhi bakat. Contoh seperti tadi kan ada basket ya, si siapa? Ya, kemudian dengan cara membagi untuk sekolah, untuk teman juga. Paham? Baik, silakan kerjakan. Nah, cara mengerjakannya, kalian cukup gantian dengan teman yang sedang menulis. Jadi, harus sabar, tidak boleh bercanda, oke? Silakan seluruh siswa. Oke, karena tadi kalian sudah mengerjakan, sekarang kalian coba mendengarkan dari kesimpulan. Mengenal potensi diri adalah langkah awal untuk menentukan arah hidup. Setiap orang punya kelebihan dan kemampuan masing-masing, tapi tidak semua langsung terlihat. Potensi itu perlu dicari, dicoba,
dan dikembangkan. Dengan mengenali potensi diri, bisa jadi lebih paham siapa diri kita, lebih mudah menentukan pilihan, dan lebih percaya diri dalam menjalankan masa depan. Sebaliknya, kalau kita tidak mengenal potensi diri, kita bisa merasakan bingung, ragu, atau hanya ingin mengenal orang lain tanpa tahu arah yang sebenarnya cocok untuk kita. Tangan semuanya, ayo! Oke, sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi karena tadi kalian Semuanya diam. kita berhenti sebentar. Karena kalian tadi sudah mengerjakan tugas, sekarang kalian mendengarkan kesimpulannya. Mengenal potensi diri adalah langkah awal untuk menentukan arah hidup. Setiap orang Wait a minute. Who are you? I walked through the door with you. The air was cold, but something about it felt like home somehow. And I left my scarf there at your sister's house, and you still got it in your drawer even now. Kenapa kalian dejavu ya? Pernah seperti ini ya? Oh, your sweet disposition and my wide-eyed gaze. We're singing in the car, getting lost at sea. Autumn leaves falling down like pieces into place, and I can picture it after all these days. Maaf ya. It's long gone and that magic's not here.
watched the front door all night, waiting you to come. And he said it's supposed to be fun, turning 21. Kita bagi 3 kelompok. Ya, mau cewek-cewek, mau cowok-cowok terserah. Someone flights like I'm paralyzed by it. I'd like to be my old self again, but I'm still trying to find it. After captured days and nights when you made me your own, now you mail back my things and I walk home alone. But you keep my old stuff from that very first week, 'cause it reminds you of innocence and it smells like me. You can't get rid of it, 'cause you remember it all too well. 'Cause there we are again when I loved you so, back before you lost the one real thing. And I know it was rare, I was there, I remember it all too well. Wind in my hair, you were there, you remember it all. Down the stairs, you were there, you remember it all. It was rare, I was there, I remember it all too well. And I was never good at telling jokes, but the punchline goes, I'll get older, but your lovers stay my age. From when your Brooklyn broke my skin and bones, I'm a soldier who's returning half her weight. And did the twin flame bruise paint you blue? Just between us, did the love affair make you too? 'Cause in the cities barren cold, I still remember the first fall of snow and how it glistened as it fell. I remember it all too well. Just between us, did the love affair make you all too well? Just between us, do you remember it all too well? Just between us, I remember it all too well. Tepuk tangan dulu. Duduk. Ayo duduk, teman-teman. Duduk, balik ke kelompoknya. Oke, karena kelompok 1 tadi udah duluan dan ada anggota yang lagi ganti baju, jadi kakak. Freshman year's about to plummet just a little harder, but it didn't 'cause we kissed on that Halloween night. I bleached half my hair when I saw Zoe on your vest, but it was orange from 3% peroxide thanks to you. I needed a good cry, I headed right to